Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perbuatan menuduh orang lain dengan sesuatu hal yang tidak benar yang dilakukan dengan maksud agar tuduhan tersebut tersebar luas dan merugikan nama baik orang yang dituduh termasuk tindak pidana fitnah. Tindak pidana fitnah ini diatur dalam pasal 434 KUHP baru yang berasal dari pasal 311 KUHP lama tentang kejahatan memfitnah. Teman-teman semua perlu diketahui bahwa pengaturan pasal 434 KUHP baru dilakukan dengan penyesuaian sanksi pidana penjara yang diturunkan. Dari sebelumnya berdasarkan pasal 311 KUHP lama, sanksi pidananya adalah 4 tahun penjara. Dengan dilakukannya penyesuaian pada pasal 434 KUHP baru, pidananya diturunkan menjadi pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pidana denda ini sebagai alternatif sanksi selain pidana penjara yang merupakan ciri dan karakteristik dari KUHP baru. Teman-teman semua perlu diketahui bahwa KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Kemudian perlu dipahami juga bahwa dalam ketentuan pasal 434 KUHP baru, seseorang yang disangka melakukan tindak pidana pencemaran sebagaimana dimaksud pada pasal 433 KUHP baru diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, maka hal tersebut merupakan tindak pidana fitnah. Adapun sanksi bagi pelaku fitnah berdasarkan pasal ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Denda kategori 4 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 79 ayat 1 huruf D yaitu sebesar 200 juta rupiah. Teman-teman semua, pembuktian kebenaran tuduhan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, atau pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya. Dalam hal pelaku tindak pidana fitnah diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkan, tetapi ia tidak dapat membuktikan bahwa yang dituduhkan itu benar. Pelaku tindak pidana dipidana sebagai pemitnah. Pembuktian sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduan tidak diajukan. Syarat dari pembuktian kebenaran tuduhan hanya dibolehkan jika hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Pembuktian kebenaran tuduhan itu juga diperbolehkan apabila yang dituduh adalah seorang pegawai negeri dan yang dituduhkan berkenaan dengan menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal 316 KUHP lama yang dahulu ancaman sanksi pidananya ditambah 1/3. Dalam memaknai dan menafsirkan tindak pidana fitnah ini perlu diperhatikan bahwa berdasarkan pasal 435 ayat 1 KUHP baru, jika putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang yang dihina bersalah hal yang dituduhkan, sebagaimana yang dimaksud pasal 434, tidak dapat dipidana karena fitnah. Dalam penjelasan pasal 435 ayat 1, jika orang yang dihina, yaitu yang dituduh telah melakukan sesuatu perbuatan dan karenanya terserang kehormatan atau nama baiknya,
dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ternyata memang bersalah atas hal yang dituduhkan, terhadap penuduh tidak boleh dilakukan pemidanaan karena fitnah. Sebaliknya pada pasal 435 ayat 2, jika dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, orang yang dihina dibebaskan dari hal yang dituduhkan, putusan tersebut dianggap sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tersebut tidak benar. Teman-teman semua, agar pelaku fitnah dapat dituntut berdasarkan pasal 434 tentang fitnah, maka unsur-unsur dari tindak pidana fitnah harus terpenuhi. Unsur sebagaimana dimaksud yaitu pertama berupa tuduhan, kedua penyebaran, ketiga dengan maksud merugikan, dan unsur yang keempat yaitu tidak benar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.